Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wal ibadah. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita menginjak kepada malam yang kelima bulan suci Ramadan tahun ini. Tiada kata yang sepantas dan seharusnya untuk kita haturkan pada saat ini kecuali rasa syukur kita kepadanya. Limpahan rahmat, taufik hidayah, rahmat keberkahan yang ada yang turun kepada kita pada bulan ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ini semuanya sepantasnya untuk sekali lagi syukur yang perlu senantiasa ada di dalam diri kita masing-masing. Sebab kemudian dengan rasa syukur ini akan memotivasi kembali diri kita untuk semakin meningkatkan, memaksimalkan penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu bisa terasa Bapak Ibu, yang bisa jadi buat sebagian saudara-saudara kita di luar sana tidak merasakannya. Bisa jadi ketika mereka tidak ditakdirkan Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ataukah mereka bisa masuk ke bulan suci Ramadan ini tetapi hati, semangat, gairah untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci ini itu tidak dimiliki padanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia ada 4 hal yang seringkali dikhawatirkan dan ditakutkan, menggelayuti diri dan perasaan kita. Keempat hal tersebut yang pertama adalah kehilangan dan pada akhirnya takut akan miskin. Yang paling nampak adalah ketika apa yang kita cintai itu kemudian diambil kembali oleh yang punya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah misalnya materi keduniawian, kendaraankah, atau hal-hal yang kita cintai di dalam hidup ini itu kemudian rusak misalnya, apalagi hilang. Ini yang kadang membuat kita untuk takut dan khawatir yang cukup besar. Yang kedua adalah sakit. Tidak ada yang mau sakit ya Pak ya, semuanya mau sehat ya. Dengan berpuasa ini insya Allah kita semua sehat. Tetapi ketika sehat itu datang, ketika tanda-tanda bahwa kemudian satu demi satu ada yang lemah pada fisik kita seiring dengan bertambahnya usia, kekhawatiran itu naluri, sunnatullah terjadi pada diri manusia. Tetapi kenapa perlu untuk ditakutin? Ini yang seringkali terjadi pada diri manusia. Yang ketiga adalah pada akhirnya takut akan ketuaan dan kelemahan. Kalau uban sudah mulai putih, pendengaran sudah mulai berkurang, pandangan mata sudah mulai rabun, dan seterusnya. Tanda-tanda bahwa kita tidak lagi muda, Bapak-bapak. Dan pada akhirnya yang terakhir, takut akan kematian. Maaf buat bapak-bapak yang sudah sepuh, pertanyaannya mendasarnya, sudahkah siap ketika ajal itu tiba kepada kita? Secara naluri sekali lagi, perasaan khawatir, perasaan takut, itu ada pada diri setiap orang. Apa sebab ketakutan itu ada, bapak-bapak, ibu-ibu? Ini tidak mudah untuk menjawabnya. Tetapi paling tidak, alasan dan sebab itu ada menurut ulama. Yang pertama adalah mungkin bisa jadi disebabkan oleh cinta duniawi yang terlalu tinggi.
rasa kepemilikan di dalam diri terhadap hal-hal yang berbau keduniawian terlalu besar pada diri kita. Sehingga ketakutan itu seringkali merasuki hati, takut ini, takut itu. Karena cinta yang terlalu besar terhadap materi keduniawian. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Yushiku antuda'alakum, antuda'a alaikum al-umam kama tuda'a al-akila ala qas'atiha." Qila amin qillati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Qal la bal antum kasir, antum kasrah. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Waliyaza'annallahu min qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Waliyaksafanna fi qulubikum al-wahan. Qal ma huwa al-wahan ya Rasulullah? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, saya mengkhawatirkan umatku di belakang hari nanti, bahwa mereka kemudian akan diperebutkan oleh orang-orang yang berada di luar Muslim. Dan fakta memang berbicara, telah membuktikan saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kaum muslimin tidak ada persatuan. Nampak bahwa care antara satu dengan yang lain terasa hilang pada diri kita masing-masing. Ketika misalnya berkaca ke dunia Muslim global, maka di sana kemudian ketika satu pihak dizalimi, maka seakan yang lain tidak mau tahu dengan tindakan penzaliman yang dialami oleh saudara-saudara kita seiman di belahan bumi lainnya. Sumber daya alam kita dikeruk, yang bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin, tapi itu akan kembali kepada musuh-musuh kita. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit ya Rasul? Rasulullah menjawab, tidak. Justru jumlah kalian begitu banyak, mayoritas malah. Tetapi posisinya laksana buih di lautan yang mudah diombang-ambingkan oleh ombak ke sana dan kemari. Tidak punya posisi. Lalu kemudian kepada musuh-musuh kalian akan ditiupkan sikap perasaan permusuhan yang besar kepada kalian. Lalu kepada hati kaum muslimin sendiri akan ditiupkan penyakit-penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasul? Nabi menjawab, kecintaan dunia dan takut akan kematian. Bisa jadi bapak-bapak sekali lagi karena cinta terhadap duniawi yang terlalu tinggi. Padahal kita tahu manusia terlahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan pada akhirnya suatu saat ketika ajal kembali menjemput kita, kembali kita kepada Tuhan, tidak akan membawa apa-apa. Kecuali nilai, kecuali pahala yang akan menjadi bekal bawaan kita pada akhirnya nanti. Tapi dari sisi materi itu tidak ada artinya. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan yang terlalu besar, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepada makhluk. Ini jawaban kedua yang dikemukakan oleh ulama. Tergantung kita kepada materi, tergantung kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang selama ini mungkin mengayomi kita, tergantung kepada jabatan. Akhirnya takut akan kehilangan, takut akan rusak, takut akan ketuaan, dan pada akhirnya takut akan kematian. Pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling mendasar perlu di dalam diri adalah sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kuat. Dalam arti bahwa kemudian ditopang dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah yang ikhlas, ibadah yang istiqomah, ibadah yang hakiki. Pertanyaannya, bagaimana rupa ibadah yang hakiki itu? Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam diri ada dua potensi dalam rangka untuk memahami fungsi penciptaan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah potensi panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan. Lalu kemudian ada potensi akal untuk memahami apa yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Dengan akal, maka kemudian kita bisa mengetahui makhluk yang ada di sekitar kita. Bisa mengetahui benar salah, baik dan buruk.
Dengan akal kita bisa mengenal nama-nama Allah yang begitu mulia, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya di muka bumi ini. Dan ini tentu, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Lalu kita bisa memahami, menangkap simbol-simbol adanya makhluk lain di sekitar kita itu melalui akal pikiran manusia. Bahwa kemudian ayat-ayat kauniyah, alam raya yang ada di sekitar kita, makhluk dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua melalui teks-teks tertulis, ayat-ayat kauliyahnya. Lalu kemudian kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, apa tujuan dari penciptaan di muka bumi ini. Tetapi ada satu potensi lain Bapak Ibu, yang itu kemudian akan semakin memaksimalkan penghambaan diri kita dalam arti memahami, bisa melaksanakan dan mengimplementasikan ibadah secara hakiki, yaitu adanya hati nurani di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami lebih dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Apakah kemudian pertanyaannya, Allah terasa di dalam diri kita masing-masing? Pertanyaan itu bisa kembali kepada kita masing-masing untuk menjawabnya. Sejauh mana bisa merasakan, menghadirkan Allah di dalam diri kita, sehingga kemudian bahwa Allah senantiasa dekat, Allah senantiasa mengayomi diri kita, dan seterusnya. Bahwa yang pasti, akal adalah langkah pertama untuk mengenal Allah. Tetapi dalam rangka untuk merasakan, memahami secara baik keberadaan diri kita, keberadaan makhluk yang ada di sekitar kita, saya kira bukan akal lagi yang berfungsi pada saat itu, tetapi adalah sejauh mana hati nurani kita difungsikan untuk memahami persoalan-persoalan kehidupan ini. Ini yang dimaksud dengan sandaran hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila ini yang terjadi, mindset paradigma ini ada di dalam diri kita, maka saya kira bahwa kemudian ketakutan, kekhawatiran sampai mati sekalipun itu tidak akan terasa. Ada rasa takutnya di dalam diri. Tapi yang ada kemudian adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang hakiki itu adalah sekali lagi mampu untuk merasakan keberadaan Allah ketika kita beribadah. Ibadah sholat bukankah yang dituju adalah bisa khusyuk di dalamnya? Khusyuk itu tidak kemudian hanya ada di dalam ibadah sholat, tetapi bagaimana khusyuk itu bisa ditiupkan secara positif ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan sesama masyarakat di mana kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya puasa terakhir. Ada dua insting besar, kekuatan yang sangat dominan dorongannya di dalam diri setiap orang. Yang pertama adalah dorongan lapar dan haus. Yang kedua, dorongan seks. Dorongan lapar dan haus dan seks inilah kemudian yang ingin disasar secara langsung ketika ia dilanggar akan bisa membatalkan puasa. Al-imsak minal muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Makan, minum, dan seks, Bapak Ibu. Kecenderungan, insting lapar dan haus bila ia terkendali, ini akan bisa melahirkan manusia yang profesional di bidang kerjanya. Etos kerja akan dimiliki olehnya. Akan kerja yang terbaik dimanapun ia berada. Sehingga tidak salah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada di HRD misalnya, atau yang menseleksi calon-calon pegawai, tidak ada salahnya untuk bertanya, Bapak Ibu biasa tidak sholat puasa sunnah Senin Kamis? Ketika itu terjadi, satu jaminan garansi bahwa orang ini baik untuk kemudian kita terima. Tetapi manakala Bapak Ibu insting lapar haus ini tidak terkendali, ini akan melahirkan manusia yang rakus, manusia yang tamak, loba, tidak pandai bersyukur, bahwa kemudian rumput tetangga akan senantiasa lebih indah daripada rumput sendiri. Kemudian yang kedua, dorongan seks yang ada di dalam diri. Ini adalah simbol kedewasaan. Arahnya adalah rasa ingin tahu, kemampuan untuk merancang sesuatu, mempola suatu pekerjaan
agar bisa sesuai visi dan misi tujuan daripada pekerjaan itu terlaksana. Bila ia terkendali secara baik, maka akan melahirkan ilmuwan, cendekiawan. Ini yang terbukti dalam sejarah. Ulama-ulama kita dahulu Bapak Ibu, yang jumlah karangannya itu jauh lebih banyak daripada jumlah hari-hari hidupnya di dunia ini, yang kemudian keberkahannya bisa kita rasakan saat ini. Itu diantaranya ada beberapa yang tidak menikah. Imam Syafi'i, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan seterusnya Bapak Ibu. Tidak menikahnya mereka, tidak berarti saya meminta kepada Bapak Ibu untuk tidak menikah ya Pak ya. Mungkin karena mereka habis waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga melancong dari satu daerah ke daerah lain, ini kemudian akan menjadi madarat manakala mereka menikah. Tetapi yang kita acungkan jempol dari mereka ini adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Seiring dengan usia mereka tidak pernah menyalurkan hawa nafsu seksnya. Kita saja Bapak Ibu yang berusia 30-40an, seminggu tidak ketemu pasangan, marah kita Pak. Panas kita di tempat sendiri. Ini ulama seusia. Kemampuan untuk mengendalikan seksnya. Tetapi sebaliknya, seks yang tidak terkendali, apa jadinya? Akan melahirkan manusia yang liar, manusia yang ganas, yang arogan. Kemampuan untuk menguasai orang lain akan sangat kelihatan pada dirinya. Ini yang terjadi pada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang aniaya kepada rakyatnya. Biasanya tidak cukup dengan satu istri Bapak Ibu. Mereka biasanya banyak istri, banyak sedir, banyak gundik. Pada akhirnya inilah yang ingin disasar secara mendasar melalui ibadah puasa. Kemampuan pengendalian lapar dan haus, dan pengendalian terhadap hawa nafsu seks yang sangat begitu besar dorongannya di dalam diri setiap masing-masing kita. Sehingga pada akhirnya kemampuan pengendalian ini akan bisa membawa diri kita kepada pensucian hati, kepada pencerahan hati. Karena ini akan menjadi modal dasar ketika kita membina, mengayomi anak-anak kita di rumah tangga. Yang dituntut kemudian adalah mencerahkan diri sendiri sebelum mencerahkan orang lain. Seiring dengan makna Lailatul Qadar Bapak Ibu di dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian sampai datangnya waktu esok hari. Damai, sejuk, tenang. Yang dituntut adalah ketenangan batin diri sendiri, kesejukan diri sendiri. Yang ini kita tentu akan terdorong untuk memviruskannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian apa yang kami dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.